Shalom saudara sekalian, pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan satu tema, yaitu berdiri di pihak manakah kita. Dari Lukas 11 ayat 23 saya bacakan bagi saudara. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai beraikan. Demikian perkataan Tuhan Yesus. Nah, saudara, akhir-akhir ini kita tahu bahwa ada banyak orang yang suka melakukan kegiatan meditasi, yoga, ya, dan sebagainya. Yang salah satu aturan yang diterapkan dalam praktek meditasi tersebut adalah orang-orang yang melakukannya diminta untuk mengosongkan pikiran mereka dengan maksud mendapat ketenangan dan sebagainya. Pertanyaannya adalah, apakah praktek mengosongkan pikiran itu harus sesuai dengan firman Tuhan, sesuatu yang benar? Nah, saudara, Tuhan Yesus di dalam Lukas 23 ayat 24 sampai 26 menceritakan tentang hal ini atau menjelaskan hal ini dengan menceritakan tentang seorang yang dikuasai oleh roh jahat. Nah, diceritakan bahwa roh jahat itu baru saja keluar dari orang tersebut, ya. Lalu kemudian dia pergi mengembara, lalu setelah itu dia berpikir untuk kembali kepada orang tersebut. Ketika dia kembali, dia melihat bahwa hati orang tersebut dalam keadaan kosong, ya, bersih dan teratur, tapi dalam keadaan kosong. Maka kemudian roh jahat itu pergi untuk memanggil teman-temannya, roh-roh jahat yang lebih banyak, yang lebih jahat, untuk kemudian masuk dan menguasai kembali orang yang tadi dikuasai oleh roh jahat. Nah, saudara, dari kisah ini Tuhan Yesus menjelaskan bahwa hati dan pikiran kita itu pada dasarnya tidak boleh dibiarkan dalam keadaan kosong. Walaupun sepertinya dia bersih, tidak ada roh jahat, tapi ketika dia dalam keadaan kosong, maka dengan mudah roh jahat itu kembali dan menguasainya. Di sini Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa hati manusia tidak boleh dalam keadaan kosong, tetapi harus diisi dengan kebenaran. Hati kita tidak bisa bersikap seolah-olah kita tidak mau memihak, tapi kita harus berpihak kepada Tuhan. Itulah yang ingin dikatakan oleh Tuhan Yesus, ya. Nah, karena itu saudara, kita tidak bisa membiarkan keadaan hati dan pikiran kita dalam keadaan kosong, ya. Yesus berkata, barang siapa yang tidak bersama dengan aku, yang melawan aku. Artinya kita harus jelas kita ada di pihak siapa, bersama Tuhan atau melawan Tuhan, ya. Nah, saudara, karena itu kita perlu mengisi hati kita dengan kebenaran, ya. Melalui persekutuan pribadi kita dengan Tuhan, kita memenuhi hati kita dengan kebenarannya, dengan hadirat Tuhan, dengan sukacita dari Tuhan. Sehingga hati kita tidak dalam keadaan kosong. Sehingga ia tidak dapat dimasuki oleh kuasa-kuasa yang lain. Nah, saudara, karena itu penting sekali bagi kita untuk selalu mengisi hati kita dengan kebenaran. Dan karena itu kita harus memiliki hati yang lapar dan haus akan kebenaran. Hati yang lapar dan haus untuk bersekutu dengan Tuhan. Sehingga kita terus mencari Tuhan, kita sungguh terus merenungkan firman Tuhan dan mengisi hati kita dengan firman Tuhan. Nah, karena itu saudara, mari kita gunakan waktu kita dengan bijaksana, ya. Kita gunakan waktu kita untuk mencari Tuhan, untuk mengisi hati kita dengan hal-hal yang benar, dengan hal-hal yang kudus yang berasal dari Tuhan. Nah, saudara, kalau kita menggunakan waktu kita dengan bijaksana, maka kita akan memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan menggunakan waktu kita yang sebaik-baiknya untuk Tuhan. Sebaliknya ketika kita tidak memprioritaskan Tuhan, ya, kita tidak menggunakan waktu kita dengan baik untuk Tuhan, itu berarti kita tidak menganggap hubungan kita dengan Tuhan itu penting. Nah, karena itu mari saudara, kita gunakan waktu kita dengan bijaksana. Kita pakai waktu kita untuk mengisi hati kita dengan hal-hal yang benar, dengan hal-hal yang baik yang dari Tuhan, sehingga hati kita senantiasa dipenuhi dengan kehadiran Tuhan, dengan kebenaran Tuhan. Sehingga hidup kita pun juga boleh memancarkan kebaikannya, memancarkan terangnya di tengah dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.